Pertama, APD lengkap. Karena kita sudah melahirkan placenta. Oh, apa itu, Bre? Konsep itu sedang mau kau. Biasa mencari objek yang manis. Iya. Iya. Waduh. APD masih Terpasang. terus kita pastikan nih kan, dia tadi terusnya lembek, pendarahan. Nah, maka kita pastikan dulu kandung kemihnya kosong atau Pastikan kandung kemih kosong. Kalau penuh kosongkan pakai kateter. Jadi posisi tadi APD lengkap dulu ya. Posisi APD lengkap. Kita langsung pasang kateternya. Pasti buka audio ya, jangan cowok-cowok gini. Nanti kalian gini loh. Ini taruh di eko, audianya ibu tarik nafas. Pasang ini di mana? Kayak gini kan? Ya kan? Ibu tarik nafas, jadi dimasukkan. Nah, di sini boleh mengeluarkan kulit. Kalau kulitnya sudah habis, kita ambil kasar. Ambil rasa beberapa buah, kita lakukan apa namanya? Eksplorasi. Kita eksplorasi, bersihkan bekuan darah. Tarik nafas, kita bersihkan. Ambil beberapa buah ya. Ini belum namanya. Nah, ternyata ini masih kan perdarahan. Maka tindakan kita adalah melakukan infus sudah terpasang. Minta asisten pasang infus. Asisten tolong pasang infus. Jadi minta asisten untuk melakukan pemasangan infus. Kita suntikkan. Apa yang mau disuntikkan? Oksitosin. Berapa unit? 20 Suntikan oksitoksin 20 unit. Ya. Nah, suntikan oksitosin 20 unit berarti 2 ampul. Ya. Langsung kita suntikkan di sini. Bocor. Kemudian kalau ibunya tidak hipertensi, maka kita berikan detergen 0,4. Misalnya ambil ya, nah detergen 0,4. Ini boleh minta asisten yang melakukan. Kalau kita cukup kita sendiri, cukup kita lakukan ya. Nah kemudian kita mau ke baby. Maka insulin kita yang tadi kita ganti dengan insulin yang panjang. Ganti handskun panjang. Itu insulin panjang. Ya. Kita masuk, kita pasang sebelah aja. Kemudian Pasang. tangan kita ini kita kasih betadine. Kasih betadine. Baru kita masuk ke dalam sini. Ya. Ngomong sama ibu. Oke, sorry. Tadi di awal kita baru tahu ada lebaran mau konsep dulu sama keluarganya. Oh iya, tadi saya lupa. Jadi bilang sama ibu sama keluarganya, kalau bapak atau ibu yang menemani, berhubung ibunya mengalami pendarahan, saya akan membantu menentukan perbedaan. Mohon kerjasamanya. Nah, boleh tanda tangan untuk surat persetujuan. Lalu kita lakukan tadi keluarga kulit, eksplorasi, kemudian berikan oksitosin dan detergen kalau tidak hipertensi. Pakai handskun panjang, kasih detergen, kita mulai 3 kali. Buka dulu dia, tangannya seperti ini. Ya. Nggak boleh gini kebalik, nggak bisa. Jadi maksudnya gini. Tadi 2 orang saya lihat masuknya langsung hijau. Kayak gini maksudnya. Ini bentuk tangan secara obstetrik. Ya. Ibu tarik nafas. Jangan lupa ibu tarik nafas, masukkan secara obstetrik. Begitu sampai ke fornix anterior, ubah menjadi kepala. Ya. Sampai ke situ lupa menjadi kepala. Ini masuk, ini masuk, sampai ke sini ubah menjadi kepala. Kemudian tangan yang
bagian luar, letakkan di fundus, dorong ke arah korpus atau ke badan uterus, korpus uterus. Yang bagian dalam tekan ke arah badan korpus, ke korpus uterus juga. Ya, ini kita kompresi atau kita tekan selama berapa menit? 5 menit. Tekan selama 5 menit. Kemudian kita menghentikan di perdarahan. Ya, masih mengalir atau tidak. Lalu ternyata sudah mulai berhenti, maka kita tekankan selama 2 menit. Kita evaluasi lagi. Kalau sudah berhenti, maka ya, ini lanjut massage. Kalau aku lagi tadi lupa baru kata Dita. Massage. Kalau sudah terasa keras, darah sudah berhenti, tinggal kita ajarkan sama pasien atau sama keluarganya. Ini bapak, ibu, ini tandanya sudah bagus adalah perutnya terasa keras. Kalau kira-kira agak lembek, nanti bapak ibu masuk lagi seperti ini. Ya, kemudian kita ajarkan. Nah, kemudian sudah selesai, lanjutkan asuhan kawah. Lanjutkan asuhan kawah 4, memantau selama 2 jam. Dan kita masuk ke 15 menit. 1 jam kedua sejak 30 menit. Yang dipantau apa saja? Tanda-tanda vital. Kandung perdarahan dan darah sudah selesai. Jadi udah kalau udah beres. Berarti yang ditekan itu bulat-bulat itu ya, yang ditunjukin. Nah, kalau ternyata kita KBI masih 5 menit ya. Nih, 5 menit ternyata masih perdarahan. Nggak usah diulang-ulang, kita langsung lanjut ke KBI. KBI bisa dengan 2 cara. Kalau kita sendiri ya, ini mana yang dikeluarkan, kemudian letakkan kepala kita di atas sintesis. Jadi posisinya gini. Ya, di atas sintesis. Tekan ke arah korpus uterus. Ini juga tekan ke bawah ke arah korpus uterus. Jadi kita tekan seolah-olah kita mau ketemu ini. Tekan ke arah korpus Ini kalau uteri. dia gedean ya, harusnya dia kecil. Nah, seolah-olah kita mau ketemu nih, tekan sampai perdarahan berhenti atau sampai uterusnya keras. Kalau semisal nggak ada teman, ada temannya, ada asisten, ini tangan masih di dalam, ya, tangan kita di sini. Kan kita tahu asistennya. Dek, tolong letakkan tangannya di atas tangan saya. Gitu ya. Tangan hangat sekali. Gitu ya. Nanti kita lepas, tangan yang kuat. Kemudian tangan yang satu lagi minta letakkan di atas sintesis sama kita ini. Ini baru kita lepaskan pelan-pelan. Ini tangan yang kuat. Ya, bilang sama asistennya, tangan yang kuat ya dek. Kalau kita mau misalnya menyiapkan rujukan, ya, menyiapkan ambulan atau apa. Oke. Kalau ternyata nggak berhasil, tadi posisi kita di depan dia, maka kita pindah posisi ke sebelah kanan. Pasien ini sejajar dengan pinggir penolong. Tujuannya apa? Supaya kuat pada saat kita menekan. Kalau bidangnya tempat tidurnya lebih tinggi, bidangnya pendek, berarti harus cari tangga. Kemudian posisi kaki pasien sedikit fleksi, sedikit aja ya. Kita raba nih yang fleksi tadi mana? Kita raba. Namanya arteri femoralis. Di sini, ya. Kita raba arteri femoralis. Ini udah kita ya. Kita raba nih arteri femoralis. Sudah? Kita rasakan bentukannya. Ya. Kemudian, saya kan harusnya ke sini lagi nih. Di sebelah kanan ya, benar-benar di sini ya. Timbulnya sejajar sama saya. Kemudian kita letakkan kepala kita tepat di atas pusat pasien.
Nah, ini diraba, ini tunjukkan pakai pusat, ya. Kemudian kita tekan ke arah kolumna vertebral, berarti tulang yang keras. Ini ya. Kalau kita tekan kuat, maka kita akan merasakan bagian yang keras. Tujuannya apa? Di situ ada aorta abdominal. Jadi pada saat kita menekan, maka aorta abdominal itu akan ikut tertekan. Dari mana kita tahunya berhasil? Ketika denyutan di arteri femoralis mulai berkurang, ya. Nah, kita tekan, kita ini kan bisa pindah, kita rasakan. Kalau denyutannya masih teraba, masih terasa, berarti tangan kita belum cukup kuat atau belum tepat, ya. Tapi kalau sudah tepat dan kuat, maka ini denyutannya akan berkurang atau bahkan tidak berdenyut. Jika berhasil denyutan berkurang. Kalau saya masih berdenyut gimana dong? Makanya saya tangannya. Kalau masih berdenyut, geser tekan. Merasakan kontrasi. Oke, setiap tindakan lanjut masas. Siap tindakan masas. Kalau sudah lanjut ke lempas. Kalau tidak berhasil, pasang kondom kateter.